Perubahan dari RIS menuju NKRI Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda (DRAJ) Panmuk pembentukan RIS ini sebagian upaya Belanda untuk dapat tetap menancap pengaruh di Indonesia. Pemerintah RIS berkedudukan di Jakarta, sementara pemerintah RI berkedudukan di Yogyakarta. Pemerintah RIS dipimpin oleh Presiden Soekarno dan dibantu oleh Perdana Menteri Muhammad Atta, sementara pemerintahan RIS adalah demokrasi parlementer dengan konstitusi negara bernama Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Namun mayoritas masyarakat Indonesia beserta tokoh-tokoh nasional menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Selain itu, muncul gerakan-gerakan persatuan untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menentang pembentukan negara federal, termasuk juga dari masyarakat di mayoritas negara bagian RIS. Negara bagian Sumatera negara adalah yang pertama mewali untuk bergabung dengan pemerintah RI pada 10 Februari 1950. Pemerintah RIS kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat pada 7 Maret 1950 yang isinya pembubaran negara-negara bagian dan penggabungan ke dalam RI. Akhirnya sampai akhir Maret 1950 tinggal 4 negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat, negara Sumatera Utara, negara Indonesia Timur, dan RI. Jelang pertama 1950, RIS hanya menyisakan 3 negara, yaitu negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan RI. Pada tanggal 3 sampai 5 Mei 1950 diadakan perundingan yang menyepakati pembentukan NKRI. Pembentukan NKRI tidaklah semudah menggabungkan negara bagian RIS ke RI. Hal ini menghubungkan dengan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, karena yang diakui kedaulatannya dalam KMB adalah solusi pemecahan persoalan ini adalah dengan mengubah institusi RIS yang berbentuk negara federal menjadi NKRI. Akhirnya Presiden Soekarno menggantikan RIS dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Peran rakyat dalam revolusi nasional. Persoalan upaya mempertahankan kemerdekaan bukan hanya berada pada puncak para elit negara dan militer, melainkan seluruh lapisan rakyat Indonesia dengan semboyan merdeka atau mati. Rakyat Indonesia rela bertaruh nyawa dan bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut berbagai peran masyarakat Indonesia pada masa revolusi nasional. 1. Peran perempuan. Pemerintah RI menyuruhkan para perempuan yang sebelumnya tergantung dalam Fujinkai atau organisasi wanita bentukan Jepang agar masuk dalam berbagai wabah organisasi perempuan Indonesia. Para perempuan Indonesia segera dapat menyalurkan tenaganya untuk kepentingan perjuangan terutama dalam bidang sosial. Meski sebagian besar tidak turut langsung memangku senjata dalam perlawanan, kaum perempuan seringkali berada di garis depan sebagai informan dan menyalurkan kebutuhan para pejuang di beberapa daerah. Para istri dan remaja putri mengorganisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan logistik, obat-obatan, bahkan pembiayaan perang. Selama masa revolusi perempuan, Indonesia berjuang melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing. Peran medis dan kesehatan dalam situasi perang yang rentan menimbulkan korban bidang medis dan kesehatan menjadi faktor penunjang penting bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Aceh. Para perempuan anggota Palang Merah Indonesia membentuk satuan tugas yang selalu siaga dikirim dan diberangkatkan ke medan laga untuk menolong korban perang. Dengan keterampilannya, para perempuan Bali ini juga merabu berbagai tanaman obat untuk mengatasi kekurangan obat-obatan di Indonesia Timur. Para perempuan Maluku juga berperan aktif sebagai tenaga sukarela di berbagai rumah sakit, sebagai tenaga perawat. Bahkan tak sedikit dari mereka yang membantu perjuangan di Jawa pada masa agresi militer Belanda. Para tenaga medis dari Maluku ini tercatat bertugas memeriksa para pengungsi yang berpindah dan datang ke Yogyakarta. B. Pendidikan. Selepas kemerdekaan, pelajar putri di Aceh diberikan pelatihan kepanduan untuk melatih kemampuan intelijen dan perkembangan fisik, semangat, dan cinta tanah air. Saat revolusi pecah, para perempuan di Aceh menjadi guru sukarela untuk mendidik anak-anak bangsa dan memberantas buta huruf di sekolah rendah. Hal serupa juga dilakukan para perempuan pejuang untuk Tondano dengan mendirikan Wawasan Pendidikan Bangsa pada November 1945. C. Dapur umum dan logistik. Keberlangsungan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak akan lama apabila tidak ada asupan makanan yang memadai. Oleh karena itu, perempuan berperan sangat penting dalam perjuangan. Tak heran keberadaan markas para pejuang selalu diiringi dengan keberadaan dapur umum. Para istri ini sangat menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga di saat suami mereka berperang di garis depan. Sementara itu, di Aceh selain membuat dapur umum untuk gerilyawan, para perempuan Aceh secara spontan dan sukarela menggalang dana dengan cara memberikan perhiasan dan barang berharga lainnya. Beberapa contoh cerita yang dipentaskan di antara Semarang
Berarak disutradarai oleh Murtono Mutiara dan Nusantara Laut, karya Usmar Ismail, Sri Murtono dan Jaya Kusuma. Kisah penduduk Jogja disutradarai oleh Dr. Buyung, salah satunya seniman peran yang produktif adalah Sri Murtono dengan karyanya. Peran seniman dan sastrawan. Dibanding para politis dan militer, para peran seniman dan sastrawan memang kurang menonjol dalam catatan sejarah. Namun, peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan cukup penting dan masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Peristiwa perang, kemerdekaan, dan masa revolusi rupanya ikut membentuk dan mengasah karakter seniman lukis Indonesia. Seniman yang mengalami masa revolusi memiliki rekaman situasi kehidupan pada masa perjuangan fisik yang dituangkan melalui karya. Beberapa maestro lukis Indonesia seperti Sudjojono, Avandi, Dulla, dan Hendra Gunawan. Di bidang seni musik, lagu-lagu propaganda menjadi pembakar semangat rakyat dan para pejuang. Lagu Maju Tak Gentar dan Sorak-Sorak Bergembira diciptakan oleh Kornel Simanjuntak pada awal masa revolusi. Maju Tak Gentar dan Bagimu Negeri berupaya memotivasi perjuangan pemuda Indonesia. Maju Tak Gentar dan Sorak-Sorak Bergembira diciptakan oleh Kornel Simanjuntak pada awal masa revolusi. Maju Tak Gentar dan Bagimu Negeri berupaya memotivasi perjuangan pemuda Indonesia dalam membela tanah air. Lagu-lagu perjuangan juga berfungsi sebagai pengingat peristiwa revolusi. Misalnya lagu Halo-Halo Bandung, karya Ismail Marzuki yang merekam peristiwa Bandung Lautan Api. Salah satu pengarang produktif di masa revolusi adalah Pramoedya Anantatur antara tahun 1947 sampai 1957. Ia telah melahirkan 6 novel dan beberapa kumpulan cerpen berlatar masa revolusi. Beberapa di antaranya Soepoloe, Kepala Nica 1946, Keluarga Gerilya 1950, dan dia yang menyerah 1951 dan Bukan Pasar Malam 1951. 3. Peran pelajar dan mahasiswa. Pada 7 Juli 1945, para pelajar setingkat SMP dan SMA di Surabaya pada Juli 1945 berikrar untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 25 September 1945 di Yogyakarta diselenggarakan rapat umum yang dihadiri para pemuda dan pelajar dari Jawa dan Madura. Pada September 1945, para pelajar Magelang membentuk gabungan sekolah menengah yang kemudian melebur dengan Ikatan Pelajar Indonesia Kedua. MPP atau Markas Pertahanan Pelajaran yang merupakan cabang di bagian pertahanan. MPP memiliki 3 resimen yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada 17 Juli 1946, di lapangan Pingit, Yogyakarta, Mayor Jenderal Dr. Mustopo resmi melantik dengan mengukuhkan pasukan pelajar ini sebagai tentara pelajar. Keberadaan tentara pelajar memang secara resmi dibubarkan pada awal 1951. Namun peran aktif pelajar sebagai generasi penerus dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan senantiasa tak lekang oleh zaman.